Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Lau kan awal ma nazal minal Quran, andai saja awal-awal nilai-nilai yang turun di bawah Al-Quran nih, awal-awal adalah tahrim al-khamr, haramnya minuman keras, haramnya riba." Oke? Enggak ada yang mau mengikuti agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwati rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita dari Ar-Rahiq Al-Makhtum. Kemarin terakhir kita telah masuk ke fase di mana Jibril alaihissalam mulai datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawakan wahyu, ya. Kemudian masa jedanya antara wahyu datang pertama kepada Rasul ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira dengan kedatangan berikutnya Jibril alaihissalam membawakan wahyu, telah kita bahas, ya. Dan juga telah kita bahas pembagian ulama tentang macam-macam bentuk wahyu yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau macam-macam cara datangnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ada yang datang dalam bentuk ar-ru'ya as-sadiqah, mimpi, ya, dalam bentuk mimpinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, datang wahyu bisa jadi tahu-tahu malaikat menyampaikan ayat-ayat tersebut di hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa Rasul melihatnya, ya. Yang ketiga, bisa juga malaikat datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk seorang manusia lelaki, ya, sebagaimana yang terjadi pada kasus hadis Jibril alaihissalam atau kasus Dihyah al-Kilabi, yang seringkali malaikat datang dengan rupa mirip dengan Dihyah al-Kilabi radhiyallahu anhu. Dihyah adalah seorang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkenal dengan ketampanannya, ya. Dihyah al-Kilabi radhiyallahu anhu. Bisa juga wahyu datang dalam bentuk salsalatul jaras, ya, bentuk dentuman lonceng, ya, dalam bentuk ringing lonceng. Dan itu yang paling berat terasa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu pernah bercerita, satu hari kita lagi duduk bareng dan pahanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atas pahaku. Pahanya berada di atas paha Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Kemudian turun kepada Rasul wahyu tersebut sallallahu alaihi wasallam. Itu kata Zaid radhiyallahu anhu, kadat tarudduha, hampir remuk pahaku. hampir remuk pahaku menahan pahanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang terasa berat luar biasa ke atas Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga kalau datang wahyu dalam bentuk itu la yatafassad arakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai berkeringat fil yaum syadidil bard, di hari yang dingin luar biasa sampai berkeringat gede-gede benar Rasul keringat sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga bisa jadi wahyu datang dibawakan malaikat dengan cara malaikat memang menampakkan dirinya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk aslinya sebagaimana Allah menciptakannya, ya. Kemudian juga bisa datang wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mana Allah langsung mewahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa perantara, ya. Ya. Kemudian juga yang terakhir, bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala langsung berbicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat yang sama, okay? Di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah langsung berbicara kepadanya.
Ini seperti yang terjadi di Lailatul Mi'raj, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala yuhjab, ditutupi hijab. Nah, hijabnya ini nur, cahaya, menyilaukan luar biasa, ya. Dan Allah langsung berbicara dari balik hijab tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu diantara bentuk-bentuk wahyu, ya. Kemudian masuk ke bab selanjutnya, al-marhalah al-ula. Marhalah pertama, ya, yakni marhalah pertama dalam dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala setelah mendapatkan wahyu. Rasul diperintahkan untuk menyampaikannya, wa anzir ashiratakal aqrabin, sampaikanlah peringatan itu kepada keluarga-keluarga terdekatmu atau orang-orang dekatmu dulu, ya. Ini marhalah pertama dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min jihadid da'wah ila Allah. 3 sanawat min ad-da'wah as-sirriyah. 3 tahun dari dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sirriyah. Jadi dakwah dibagi oleh para ahli ilmu sebagian. Dakwah di Mekah ini ada 2 fase. Fase sirriyah sama fase jahriyah. Fase sirriyah nih fase diam-diam, nggak terlalu frontal dan terang-terangan. Nah, ini di 3 tahun awal, ya. Fase berikutnya fase jahr, fase terang-terangan dan pengingkaran terhadap Tuhan-Tuhan para kaum musyrikin. Nah, ini 10 tahun di Mekah. Ya, jadi 13 tahun fase dakwah Makkiyah itu ada 2 fase. Yang pertama sirriyah. Yani Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak begitu terang-terangan, gerakannya lebih kepada underground. Oke? Ada fase yang kedua yang lebih terang-terangan, jahriyah. Di situ masuk fase juga di mana Rasul mulai mengingkari Tuhan-Tuhan yang disembah oleh para kaum musyrikin. Itu 10 tahun lamanya, ya. Qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da nuzuli ma taqaddama min ayat suratil Muddaththir bid-da'wah ila Allah subhanahu wa ta'ala. وحيث إن قومه كانوا جفاه لا دين لهم إلا عبادة الأصنام والأوثان ولا حجة لهم إلا أنهم ألفوا آباءهم على ذلك ولا أخلاق لهم إلا الأخذ بالعزة والأنفة ولا سبيل لهم في حل المشاكل إلا السيف وكانوا مع ذلك متصدرين للزعامة الدينية في جزيرة العرب ومحتلين مركزها الرئيس ضامنين حفظ كيانها فقد كان من الحكمة تلقاء ذلك أن تكون الدعوة في بدء أمرها سرية لئلا يفاجئ أهل مكة بما يهيجهم. Paragraf ini menceritakan tentang mengapa hikmahnya kok ada dakwah sirriyah dulu, gitu ya, paragraf ini. Di mana setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintahnya di surat Al-Muddaththir untuk menyampaikan dakwah ini, ya. Namun Rasul menghadapi kaumnya nih, kaum yang keras, yang hakikatnya mereka tidak ada pada mereka agama kecuali menyembah berhala, ya. Menyembah berhala dan menyembah benda-benda keramat, ya. Dan mereka sama sekali tidak memiliki hujah untuk membenarkan agama mereka itu kecuali apa? Kecuali karena mereka mengikuti ajaran kakek nenek moyang mereka. Nggak punya hujah untuk membenarkan agamanya kecuali apa? Bapak mangkong gue begitu dulu. Begitu doang. Hujahnya itu doang udah. Ya? Nggak punya hujah untuk membenarkan keyakinan dan ibadah mereka nih. Kecuali hanya ini memang tradisi yang berjalan dari zaman ke zaman pada mereka. Dan mereka juga kaum yang nggak memiliki bentuk perangai yang begitu baik, ya. Justru lebih dominan akhlak mereka ini ke arah kekerasan dan izzah, yakni berbangga diri sampai titik menyombongkan diri, ya. Dan tidak ada juga solusi bagi permasalahan-permasalahan yang terjadi di antara mereka seringkali kecuali pedang. Loh, ujung-ujungnya perang kalau ribut di antara mereka nih. Tapi di waktu yang sama mereka adalah kaum yang menguasai
segala bentuk beragama yang berjalan di Jazirah Arab. Yani mereka dominan memang pola demikian dan orang-orang demikian, mereka memang dominan di Jazirah Arab. Bahkan mereka menguasai pusatnya Jazirah Arab, yaitu Makkah, ya. Yang mereka juga adalah orang-orang yang menjaga kelestarian Ka'bah dan tanah haram, ya. Maka dari situlah di antara hikmah mengapa dakwah lebih kepada gerakan sirriyah dulu, nggak langsung jahar, karena kaum yang dihadapi adalah kaum yang demikian, namanya begitu, ya. Dikarenakan menghadapi kaum demikian. Dari situlah mengapa dakwah lebih condong kepada cara atau metode sembunyi, nggak terang-terangan di awal mula dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya nggak ngagetin bangsa Arab semuanya dan kemudian akhirnya bergerak semua kompak dan mematikan dakwah sampai ke akar-akarnya akhirnya. Ya, tujuannya demikian. Makanya diarahkan kepada dakwah sirriyah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ar-Ra'ilul Awwal. وكان من الطبيعي أن يعرض الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام أولا على ألصق الناس به من أهل بيته وأصدقائه فدعاهم إلى الإسلام ودعا إليه كل من توسم فيه الخير ممن يعرفهم ويعرفونه يعرفهم بحب الحق والخير ويعرفونه بتحري الصدق والصلاح فأجابه من هؤلاء الذين لم تخالجهم ريبة قط في عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم وجلالة نفسه وصدق خبره جمع عرفوا في التاريخ الإسلامي بالسابقين الأولين وفي مقدمتهم زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها ومولاه زيد بن حارثة ابن شراحيل الكلبي وابن عمها علي بن أبي طالب وكان صبيا يعيش في كفالة الرسول صلى الله عليه وسلم وصديقه الحميم أبو بكر الصديق رضي الله عنه أسلم هؤلاء في أول يوم الدعوة. Nah, nih kloter pertama yang beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Okay? Ya wajarlah katanya, minat tabi'i, yani wajarlah artinya gitu, minat tabi'i. Zin, wajarlah. Ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dakwah kepada orang-orang terdekat dulu, keluarga terdekat dan para sahabat-sahabat terdekat, orang-orang yang dikenal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki akhlak yang baik, orang-orang yang emang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengenal mereka nih orang yang suka reason, menyukai, lebih condong kepada akal sehat orangnya, bukan orang yang mudah terbawa kabar atau dogma begitu saja tanpa mencernanya dengan akal sehat. Ya, orang-orang yang memiliki sifat-sifat baik demikian yang Rasul kenal mereka mencintai kebaikan dan mencintai kebenaran. Ya, orang-orang yang Rasul juga kenal mereka memang orang yang menjaga kejujuran dan amanah. Ya. Akhirnya banyaklah dari golongan tersebut yang beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak ragu untuk beriman. Mereka memang adalah juga orang-orang yang sama sekali nggak memiliki keraguan tentang nilai-nilai kemuliaan yang ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nilai-nilai yang agung yang memang ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mereka tahu. Ya. Nah, kloter pertama ini yang masuk Islam bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam inilah yang akhirnya dikenal di dalam sejarah Islam dengan as-sabiqun al-awwalun, ya, para kaum muslimin terdahulu yang beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya yang paling utama, yang paling pertama di antara mereka adalah istri Nabi sendiri Sallallahu Alaihi Wasallam, Ummul Mukminin Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha, ya. Kemudian juga maulanya, budaknya, ya, yaitu Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Maula ini budak yang akhirnya dibebaskan. Budak yang akhirnya dibebaskan, maula. Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu.
Jadi Zaid bin Harithah nih kisahnya kalau kita dengar, dia adalah seseorang yang disandera, diculik, kemudian disandera dan jadi budak diperjual belikan, terpisahlah dengan keluarganya. Sampailah di kepemilikannya di kepemilikan Khadijah radhiyallahu anha. Ketika dimiliki oleh Khadijah radhiyallahu anha, dihibahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu berjalan pada mereka ngangkat anak angkat, sehingga Zaid ini dikenal dengan nama Zaid bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu itu begitu, Zaid bin Muhammad. Okay? Sampai kabarnya terdengar oleh keluarga aslinya dari luar negeri, dari luar kampung, terdengar oleh Harithah, oleh pamannya dan lain-lain. Mereka datanglah ke Makkah untuk menghampiri Zaid, untuk mau ngambil Zaid. Okay? Bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan minta izin mereka untuk mengambil kembali Zaid agar kembali ke kampung halamannya, berkumpul dengan keluarganya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanya aja tuh anak, gitu, tanya kepada Zaid. Tapi Zaid sama sekali nggak ragu, dia lebih memilih untuk tetap bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada pulang kampung bareng sama keluarganya. Ya, dari situ Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwasanya Zaid adalah anaknya Muhammad, Zaid bin Muhammad. Ini sebelum turun haramnya tabanni, haramnya ngangkat anak. Nanti kesini-sininya Zaid ini akhirnya nggak boleh lagi pakai nama Zaid bin Muhammad, dinisbahkan kepada ayahnya, udah Zaid bin Harithah radhiyallahu anhum ajmain. Ya. Antaranya Zaid bin Harithah juga. Dan ibnu ammihi, dan sepupunya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang memang hidupnya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berada di bawah tanggungannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia dari kecil emang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Juga di antara yang awal-awal masuk adalah Sadiquhul Hamim, sahabat hangat, sahabat dekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Aslam haula, mereka itu yang pertama kali masuk Islam fi awal yaumid dakwah, di hari-hari awal dakwah. Ya, kemarin kita jelaskan, awas, Waraqah ibnu Naufal termasuk yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa? Karena dia menegaskan keimanannya dan tekadnya dengan menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila datang masa-masa ujianmu dan aku masih hidup, la ansurannaka nasran mu'azzara, sungguh aku akan menolongmu dengan seluruh pertolongan yang ada. Dia telah mengatakan demikian di masa Rasul sendiri sedang bingung apa yang terjadi padanya dan apa yang ditemui olehnya di Gua Hiro tersebut, gitu. Nah, ini adalah pernyataan keimanan Waraqah ibnu Naufal radhiyallahu anhu. Tapi lam yalbath an tawaffa, enggak lama setelah itu sayangnya Waraqah ibnu Naufal meninggal dunia. Bahkan ketika Rasul ketemu aja udah tua dan udah buta, ya, udah tua dan udah buta. Ya. ثم نشط أبو بكر في الدعوة إلى الإسلام وكان رجلا مألفا محببا سهلا ذا خلق ومعروف وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه لعلمه وتجارته وحسن مجالسته فجعل يدعو من يثق به من قومه ممن يرشاه ويجلس إليه فأسلم بدعوته عثمان بن عفان الأموي والزبير بن العوام الأسدي وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص الزهريان وطلحة بن عبيد الله التيمي وكان هؤلاء النفر الثمانية الذين سبقوا الناس هم الرعيل الأول وطليعة الإسلام. Abu Bakar sendiri radhiyallahu anhu setelah beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung bergerak dan berdakwah, mengajak orang-orang terdekatnya yang biasa majlas dengannya, biasa duduk dengannya dan lain-lain untuk masuk Islam. Abu Bakar memiliki posisi yang dimuliakan di kaumnya. Seseorang yang dikenal di kaumnya, terkenal dan juga muhabbaban, dicintai oleh kaumnya, ya. Dan orang yang sahalan, orang yang santai, orang yang sahalan. Orangnya nggak berkeras gitu, tapi lebih mudah orangnya. Dza khuluq, kemudian juga terkenal memiliki perangai yang baik memang, sehingga kaumnya seringkali mendatanginya
dan duduk berdiskusi dengannya, meminta musyawarahnya, karena ilmu, nilai-nilai ilmu dan kebijakan yang ada padanya, dan juga ilmu tentang karena perdagangan yang ada pada Abu Bakar juga radhiyallahu anhu, wa husni mujalasatih, dan karena ya ini memang baik untuk duduk-duduk dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, orang-orang yang biasa berada di sekitar Abu Bakar ini radhiyallahu anhu langsung diajaknya kepada Islam, ya, dan mereka menerima ajakan Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya. Akhirnya diajak masuk Islam oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Talhah bin Ubaidillah At-Taimi, dan lain-lain. Jadi mereka ini orang-orang besar dan para sahabat radhiyallahu anhum ini, bisa nggak kita bayangkan bagaimana pahala seorang level Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Talhah bin Ubaidillah. Oke? Keagungan mereka di sisi Allah sebesar apa coba? Bisa dibayangkan nggak? Nah, bayangkan lagi bahwasanya pahala mereka semuanya berada di dalam timbangan pahalanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, karena Abu Bakar yang mengajaknya masuk Islam. Kebayang nggak Abu Bakar radhiyallahu anhu posisinya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Berarti semua keagungan dan pahala amal saleh yang dilakukan oleh orang-orang besar ini semuanya berada di dalam, yakni Abu Bakar dapat sahamnya, berada di dalam timbangan amal pahalanya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Makanya tidak diragukan lagi memang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu adalah aulan nas ba'dal anbiya, orang yang paling diutamakan setelah para nabi dan rasul. Setelah para nabi dan rasul, ya, bukan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan. Orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala tentunya adalah para nabi dan rasul. Habis para nabi dan rasul, Abu Bakar. No. Bukan hanya habis Nabi Muhammad, bukan. Dari seluruh nabi dan rasul, habis mereka siapa? Hawariyun dulu dan lain-lain. Enggak. Abu Bakar dulu radhiyallahu anhu. Ya, selevel itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. ثم تلا هؤلاء من هذه الأمة أبو عبيدة ابن عامر ابن الجراح من بني الحارث bin Fihr. Dan kemudian juga bahkan berislam di tangannya Abu Bakar radhiyallahu anhu Aminul Ummah. Syuf, Rasul sendiri dijuluki Al-Amin. Karena apa? Karena amanah yang luar biasa yang ada pada dirinya. Tapi tahukah kita bahwa umat ini memiliki Aminul Ummah, seorang yang menjadi aminnya umat ini, umat Islam. Siapa? Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu. Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu. Abu Ubaidah ini asal ente tahu Abu Ubaidah ibn al-Jarrah ini radhiyallahu anhu. Kemuliaannya kayak gimana? Aturan ya, qadarullah wa masyafa'an. Aturan, kalau hidupnya panjang, habis Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu yang jadi khalifah Abu Ubaidah. Yang mau ditunjuk disiapin sama Umarnya Abu Ubaidah Ibn Jarrah radhiyallahu anhu. Yang mau ditunjuk itu Abu Ubaidah. Setelah Rasul meninggal sallallahu alaihi wasallam, di antara yang dimusyawarahkan untuk menjadi pengganti pemimpin Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antaranya juga ada Abu Ubaidah. Setelah Abu Bakar, di antaranya ada Abu Ubaidah juga. Terpilih Umar. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mempersiapkan Abu Ubaidah untuk penggantinya udah. Makanya waktu di Syam, Umar nyuruh Abu Ubaidah, ayo kesini ke Madinah, dipanggil. Karena di Syam lagi ada ta'un, lagi ada lepra. Umar ketika mendengar itu, dia membuat, ya ini bikin drama, dia bikin satu tugas, dia panggil Abu Ubaidah kesini ke pusatnya, ini ke Madinah. Abu Ubaidah tahu, oh ini mau nyelamatin gue nih, mau nyelamatin aku nih Amirul Mukminin Umar, biar aku nggak di sini. Akhirnya dia menjawabnya dan meminta maaf kepada Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab. Dia nggak bisa memenuhi panggilannya. Aku di sini bersama kaum muslimin, nggak mungkin aku meninggalkan mereka, karena dia adalah di antara jenderal-jenderal kaum muslimin yang menaklukkan Syam dan akhirnya tinggal di Syam. Ya, nah, meninggalnya kena ta'un, kena lepra di Syam bersama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dan para sahabat besar lain di sana. Ya. Nah, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah ini segitu mulianya radhiyallahu anhu, itu masuk Islamnya juga di tangan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu
radhiyallahu anhu. Ya. Maka datang Abu Ubaidah bin Jarrah di hari kiamat nanti dan timbangan amal hasanahnya juga ada di timbangan amal hasanah As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena dia yang pertama kali mengajaknya kepada Islam. Ya. Wa Abu Salamah ibnu Abdul Asad al-Makhzumi wa imra'atuhu Ummu Salamah juga yang masuk Islam bersama Abu Bakar. Yang setelah mereka adalah Abu Salamah ibnu Abdul Asad al-Makhzumi dan istrinya Ummu Salamah. Kemudian juga Al-Arqam ibnu Abil Arqam al-Makhzumi yang akhirnya nanti rumahnya ini menjadi base camp Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat radhiyallahu anhum yang dikenal dengan Darul Arqam. Ya. Wa Utsman ibnu Maz'un al-Jumahi wa akhuhu Qudamah wa Abdullah. Tapi bukan Darul Arqam yang sekarang loh, awas. Tahu Darul Arqam yang sekarang? Malaysia itu, hah? Itu takfiri itu, awas. Khawarij itu semi-semi. Ya? Itu semi-semi Khawarij itu. Darul Arqam itu Malaysia itu semi-semi Khawarij. Ya? Dan Utsman ibnu Maz'un al-Jumahi dan kedua saudaranya Qudamah dan Abdullah. Kemudian juga Ubaidah ibnu al-Harith ibnu al-Muttalib ibnu Abdi Manaf. Kemudian juga Sa'id bin Zaid al-Adawi dan istrinya Fatimah bintul Khattab al-Adawiyah. Saudari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian juga Khabbab bin Al-Ard At-Tamimi. Kemudian juga Ja'far bin Abi Talib. Khabbab bin Al-Ard ini tadinya budak dari Bani Zuhrah. Kemudian karena akhlaknya yang baik dan skillnya, dia blacksmith. Pandai besi. Ya? Tapi akhlaknya baik dan lain-lain dibebaskan dan akhirnya jadi maula Bani Zuhrah. Namun karena akalnya yang rajih dan kemudian orang yang mencintai kebaikan, ketika mendengar dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, enggak ragu dia untuk beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu lagi ngomong, Amirul Mukminin Umar katanya, lagi bercerita, sungguh tidaklah layak duduk di tempat ini, yang di tempat Amirul Mukminin, kecuali Bilal ibn Abi Rabah. Bilal. Wa ma adraka man Bilal. Kita semua tahu ujian yang ditimpakan kepada Bilal karena keimanannya. Enggak ada yang layak duduk di sini kecuali Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah budaknya Umayyah ibn Khalaf. Itu karena dia masuk Islam, ditarik di panas-panas di tengah hari di Ramda Makkah, di padang pasir Mekah. Padang pasir Mekah nih kalau lagi panas, onta segen duduk. Kenapa? Panas yang luar biasa. Dan kemudian disiksa dan kemudian dipaksa dia untuk kafir kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan seluruh siksaannya, tapi dia terus berkata, "Ana kafirun billati wal Uzza." Sungguh aku kafir kepada Lata dan Uzza. Dan setiap kali mendengar itu, yaghtaz, nambah murka Umayyah dan nambah disiksa Bilal. Kemudian dibuka bajunya dan ditaruh dijemur di padang pasir Mekah dan kemudian ditaruhi batu dan batu ini efektif menyerap panas. Batu ini kebayang panasnya, efektif menyerap panas luar biasa. Okay? Diceritakan bahwa Abu Bakar ketika membebaskan Bilal ini badannya habis ke kubur batu. Udah. Ibnu Mas'ud bilang, "Law wudi'at qit'ah laham 'alaihi lanadij." Pada saat itu, andai saja ada sepotong daging ditaruh di atas badannya Bilal, tuh daging matang. Kebayang nggak kepanasannya? Ada sepotong daging ditaruh di atas tubuh Bilal, niscaya tuh daging matang. Sampai segitunya Bilal radhiyallahu anhu diuji di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Umar ngomong ceritanya radhiyallahu anhu, sungguh tidak layak duduk di tempat ini kecuali Bilal. Nah di situ ada Khabbab bin Al-Ard radhiyallahu anhu. Enggak begitu ya Amirul Mukminin, kayak gitu. Kenapa? Bilal waktu disiksa ada seseorang yang menolongnya, yakni ada Abu Bakar yang menebusnya. Adapun aku ketika disiksa sungguh tidak ada yang mematikan api itu kecuali lemak dari tubuhku, dari punggungku yang mengalir. Kemudian dia singkap bekas luka bakarnya dia. Khabbab bin Al-Ard radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin melihat bekas luka bakar yang ada di punggungnya pun bergetar, ketakutan luar biasa. Ya?
Nah kisahnya dia ini gimana? Ceritanya, dia masuk Islam. Ketika mendengar dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu kan polosnya dia masuk Islam. Nah ketika tuan-tuannya dari Bani Zuhrah mendengarnya, datanglah mereka ramai-ramai ke tempat dia bekerja, tempat dia bikin besi itu. Ya, ini dengan perapian besi semuanya dan lain-lain. Kemudian ditanya, ya Khabbab as-Sabaut, wahai Khabbab, apakah kau murtad? Sabaut yakni meninggalkan agama nenek moyangnya. Apakah kau murtad meninggalkan agama nenek moyangmu? Dengan polosnya Khabbab berkata, inni ma sabaut, walakinni amantu bi Muhammad wattaba'tu. Sesungguhnya aku nih enggak murtad. Aku hanya beriman kepada Muhammad dan aku mengikutinya. Sepolos itu menjawabnya. Ya digebukin. Digebukinlah sama tuan-tuannya sampai dia hampir enggak sadarkan diri dan kemudian diangkat, ditaruh punggungnya di atas perapian yang digunakan untuk melunakkan besi. Cas, panggang hidup-hidup. Dan tidaklah mematikan api itu kecuali lemak yang mengalir dari punggungku. Segitunya disiksa Khabbab bin Arat radhiyallahu anhu. Ya habis itu sampai dia berkata ketika sakit dan dikunjungi para sahabat, dia berkata, kalau bukan karena Rasul melarang kita untuk meminta mati, aku minta mati. Kan nggak boleh minta mati, itu nggak boleh. Radhiyallahu anhu ajmain. Akhirnya dia mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu sedang selonjoran di Zillil Ka'bah, di bayangan Ka'bah. Oke? Lagi ngadem di bayangan Ka'bah siang-siang. Ya Rasulullah, ala tastansir lana, ala tad'ullaha lana. Ya Rasulullah, tidakkah kau memohon pertolongan untuk kami? Tidakkah kau memohon kepada Allah pertolongan untuk kami? Tidakkah kau memohon berdoa kepada Allah untuk kami ya Rasulullah? Gitu. Rasul pun tadinya selonjoran ya. Kemudian duduk dan berkata, inna man kan qablakum, sesungguhnya orang-orang beriman sebelum kalian nih, dulu yu'ta biminsyar hadid, didatangkan kepada mereka sisir-sisir besi, yufarraq baina azamih wa lahmih, dipisahkan antara daging dan tulang mereka hidup-hidup hanya karena beriman kepada Allah. Kemudian yu'ta biminsyar hadid, didatangkan bagi mereka gergaji besi, yufarraq bithnatain, dibelah dua hidup-hidup. Wa ma yarudduhu dzalika an dinillah, tapi itu semua tidak membuat mereka meninggalkan agama Allah. Wallahi la yatamanna Allahu hadzal amr, demi Allah, Allah akan sempurnakan dakwah ini, Allah akan menangkan. Hatta yasira ar-raqib min as-San'a ila Hadramut la yakhafu illa Allah wadh-dhi'ba al-ghanami. Sehingga nanti kelak seorang yang berjalan sendirian dari San'a sampai Hadramut, ini tempat Bronx, tempat crimes, San'a sama Hadramut dulu. Nanti kalau Islam menyebar, keamanan merata, sehingga seseorang berjalan sendiri dari San'a sama Hadramut, dia nggak mengkhawatirkan apapun. Kecuali apa? Tidaklah dia takut apapun kecuali dia takut kepada Allah dan khawatir kepada kambing-kambing yang diserang serigala. Walakinnakum tasta'jilun, tapi kalian nih keburu-buru, pengennya langsung menang aja. Khabbab dibilang keburu-buru, padahal udah dipanggang hidup-hidup. Dibilang keburu-buru masih. Kita udah diapain? Kita udah diapain ini? Pengen buru-buru. Rasul bilang walakinnakum tasta'jilun, tapi ente ini maunya buru-buru aja menang langsung. Padahal udah segitu disiksanya masih dikata Allahul musta'an. Ya? Itu Khabbab bin Arat. Kemudian Ja'far bin Abi Talib. Ini abangnya Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Wa imra'atuh, dan istrinya Asma bintu Umais. Kemudian Khalid bin Sa'id bin Al-As Al-Umawi, dan istrinya Aminah bintu Khalaf. Kemudian saudaranya Amr bin Sa'id Al-As. Kemudian Hatib bin Al-Harith Al-Jumahi, dan istrinya Fatimah bintul Mujallil, wa akhuh, dan saudaranya Al-Khattab ibn Al-Harith. Wa imra'atuh, dan istrinya Fukaihah bintu Yasar, wa akhuh, dan saudaranya Ma'mar ibn Al-Harith. Kemudian juga Mutallib ibn Azhar Az-Zuhri, dan istrinya Ramlah bintu Abi Auf. Kemudian juga Nuaim ibn Abdullah ibn Naham Al-Adawi. Mereka semua Quraisyiyun. Mereka semua adalah dari kabilah Quraisy, min butun wa afkhad syatta min Quraisy, dari macam-macam suku yang ada di dalam kabilah Quraisy.
Ya. Yang dikenal dengan as-sabiqun al-awwalun dari kabilah Quraisy. Wa min as-sabiqin al-awwalin ila al-Islam min ghairi Quraisy. Adapun yang termasuk as-sabiqun al-awwalun tapi bukan dari kabilah Quraisy, okay? Di antaranya Abdullah bin Mas'ud al-Hudhali, Abdullah bin Mas'ud, ya. Kemudian Mas'ud bin Rabi'ah al-Qari. Kemudian Abdullah bin Jahash al-Asadi wa akhuh dan saudaranya Abu Ahmad bin Jahash. Dan juga Bilal bin Rabah al-Habashi. Kemudian Suhaib Ibn Sinan al-Rumi. Ini Suhaib al-Rumi. Kemudian juga Ammar bin Yasir al-Anasi. Kemudian juga Abu Yasir, ayahnya Yasir. Wa ummuh dan uminya yaitu Sumayyah radhiyallahu anhum wa Amir bin Fuhairah radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Nanti Sumayyah ini adalah menjadi yang pertama syahid di dalam Islam, ya, karena siksaan para kaum musyrikin dipaksa ya untuk kafir kepada Muhammad dan mencela Muhammad, dan dia bertahan di atas agamanya, ya, di atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disiksa dia, Sumayyah, suaminya Yasir dan anaknya yaitu Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Ammar dan Sumayyah mati di atas siksaan kaum musyrikin, ya. Ini jadilah Sumayyah awal syahidah fil Islam, wanita syahid pertama di dalam Islam. Wa mimman sabaqa ilal Islam minan nisa ghair man taqaddama dzikruhun. Dan juga dari golongan wanita yang termasuk as-sabiqun al-awwalun, di antaranya ada Ummu Aiman Barakah al-Habasyiyah, juga Ummul Fadl Lubabah al-Kubra bintul Harith al-Hilaliyah, istri dari Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Juga Asma bintu Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, ya. Haula ma'rufuna bis-sabiqin al-awwalin. Orang-orang tersebutlah yang dikenal dengan as-sabiqun al-awwalun. Wa yadhharu ba'da tatabbu' wal istiqra' anna 'adad al-mawsufin bis-sabq ila al-Islam wasal ila 130 rajulan wa imra'ah. Dan kalau kita teliti lebih lanjut, dapat kita simpulkan jumlah keseluruhan mereka yang termasuk as-sabiqun al-awwalun. Okay? Total ada 130 orang, lelaki dan wanita. Walakin la yu'raf bid-dhabt annahum kulluhum aslamu qabla al-jahr bid-da'wah aw ta'akhkhar islamu ba'dihim ila al-jahr biha. Tapi enggak bisa kita tentukan di antara mereka mana yang beriman sebelum dakwah terang-terangan atau setelah dakwah terang-terangan. Tapi mereka yang beriman di masa tersebut termasuk as-sabiqun al-awwalun. Ini dimuliakan mereka, diperintahkan para kaum mukminin selanjutnya setelah zaman mereka radhiyallahu anhum untuk mengikuti jalan mereka, para as-sabiqun al-awwalun, mengikuti metode berislam dan cara berislamnya mereka, ya. Dan di mana Allah jadikan rahmat Allah dan kecintaan Allah dan keridhaan Allah bagi para kaum muslimin yang mengikuti jalan mereka, yakni beragama sebagaimana mereka beragama, berakidah sebagaimana mereka berakidah, berfikir sebagaimana mereka berfikir. Allah berfirman, as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Para kaum as-sabiqun al-awwalun, baik dari golongan muhajirin ataupun ansar, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, ya. Nah, orang-orang yang mengikuti mereka di dalam beragama, mengikuti metode beragama mereka, itulah orang-orang yang Allah ridhoi mereka. Tuh, berarti mereka yang berpaling dari jalannya as-sabiqun al-awwalun, dari golongan muhajirin dan ansar, berpaling dari jalannya salafus saleh tersebut, oke? Maka Allah tidak meridhoi mereka. Artinya begitu. Radhiyallahu anhum. Itulah orang-orang yang Allah ridhoi mereka. Wa radu an. Dan itulah hakikatnya orang-orang yang meridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti mereka yang berpaling dari jalannya sabiqun al-awwalun, jalannya salafus saleh, hakikatnya belum meridhoi Allah sebagai Rabbnya. Ya. As-salah. Nih. Cerita tentang disyariatkannya salat.
Wa min awail ma nazal min al-ahkami al-amru bis-salah. Dan di antara awal-awal hukum yang turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah perintah untuk mendirikan salat. Ibnu Hajar rahimahullah berkata, "Kan sallallahu alaihi wasallam qabla al-Isra yusalli qita'an wa kadzalika ashabu. Walakin ikhtalafa hal furrid syai'un qabla as-salawat al-khams min as-salawat am la." Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum Isra Mi'raj dulu mereka melakukan salat juga, ya. Kataannya ini di beberapa waktu di dalam satu hari. Tapi para ahlul ilmi berbeda pendapat. Apakah dulu sebelum salat yang ini itu salat-salat yang dulu tuh hukumnya udah wajib belum? Gitu. Sebelum salat yang 5 waktu nih, salat yang dulu dilakukan oleh kaum muslimin ini udah wajib belum? Gitu, udah difardukan belum? Faqil innal fardha kanat salah qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Ada yang berkata bahwasanya yang wajib pada saat itu hanya 2 salat. Salat sebelum terbit matahari dan salat sebelum terbenam matahari. Katanya gitu. Ya, subuh sama asar. Yang wajib 2 itu katanya dulu mah. Intaha. Wa rawa al-Harits ibn Abi Usamah min tariq Ibn al-Hay'ah mausulan an Zaid ibn Harithah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi awal ma auha ilaihi atah Jibril fa'allamahu al-wudu falamma faragha min al-wudu akhadha ghurfatan min ma fanadha biha farjah faqad rawahu Ibn Majah bima'nah wa rawa nahwahu an al-Barra ibn Azib wa Ibn Abbas wa fi hadits Ibn Abbas wa kan dhalika min awal al-fariḍah. Diriwayatkan dari Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika awal kali diwahyukan kepadanya, Jibril mendatanginya dan mengajarkan kepada Rasul bagaimana cara berwudu. Dan setelah selesai wudu, Rasul pun mengambil sejumlah air dengan tangannya dan kemudian membasahi kemaluannya. Dulu itu, bukan dulu ya, sekarang juga termasuk tips, oke? Bagian kemaluan itu kasih air dikit, kasih basah dikit. Ini untuk menepis was-was. Oke? Karena kita suka berasa ces tuh. Nah, akhirnya kita bertanya, "Wih, batal bukan tuh ya?" Begitu. Akhirnya kita ngecek kan, basah apa enggak. Nah, kalau kita basahin duluan, itu menepis was-was. Pas berasa ces, basah. Pas lihat basah, iya kan tadi gua guyur. Nah, gitu. Untuk menepis was-was, itu tips. Di antara tipsnya. Ya, Ummul Mukminin Aisyah juga meriwayatkan hal tersebut radhiyallahu anha. Basahin sedikit bagian yang kira-kira bersentuhan dengan kemaluan, tujuannya adalah agar menepis was-was, ya. Basah tapi banjir. Kagak kali ya. Lah banjir. Beda cerita itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam membasahi bagian kemaluannya dan ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan lain-lain. Nah, di hadisnya Ibnu Abbas berkata, itulah di antara awal faridah, awal-awal hal yang difardukan. Awal-awal hal yang difardukan, yakni di antara hal-hal pertama yang diwajibkan di dalam syariat, ya. Wa qad dzakara Ibnu Hisham anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu kanu idza hadaratis salah dhahabu fi syi'ab fastakhfaw bi salatihim min qaumihim. Wa qad ra'a Abu Talib an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Aliyan yusalliyan marrah fakallamahuma fi dhalik wa lamma 'arafa jaliyyat al-amr amarahuma bis-sabat. Syuf, nih. Ibnu Hisham rahimahullah menceritakan bahwasanya Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ketika datang waktu salat, mereka semua pergi ke lembah-lembah, yakni ke celah-celah antara bukit. Ke celah-celah antara bukit, ngumpet di sono untuk apa? Melakukan salat di situ. Ya. Mereka ngumpet-ngumpet melakukan salat. Satu hari bahkan Abu Talib pamannya bapaknya Ali radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Talib ya. Abu Talib satu hari melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama Ali melakukan salat. Dan kemudian Abu Talib bertanya, apa yang kalian lakukan ini? Dan ketika dijelaskan ini adalah bentuk ibadah yang difardukan dan lain-lain, ketika Abu Talib faham tentang hal ini,
Akhirnya Abu Talib memerintahkan Rasul dan Ali agar apa? Sabat, siap-siap deh. Kuatkan hatimu. Yani ini adalah hal yang sangat agung dan benar dan kau akan diuji di atas hal ini. Abu Talib hakikatnya menerima kebenaran dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cuman memang qadarullah tidak ditakdirkan untuk bersyahadat, matinya berada di atas kesyirikan, ya. Tilka hiya ibadah allati amara bihal mu'minun. Demikianlah bentuk ibadah allati umira bihal mu'minun, yang pada saat itu kaum mukminin diperintahkan. Wala tu'raf lahum ibadat wa awamir wa nawahin ukhra ghair ma yata'allaq bis salah. Di masa-masa awal dakwah ini kita nggak mengenal perintah-perintah Allah yang lain, nggak mengenal halal haram, nggak ada riwayat itu, oke? Yang ada cuma tentang sholat aja, nggak ada perintah-perintah lain yang kita dengar, nggak ada larangan-larangan lain yang kita dengar, cuman yang ada tentang perintah sholat itu aja. Wa inna makan al-wahyu yubayyin lahum jawanib syatta min at-tauhid. Adapun wahyu-wahyu yang turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahyu-wahyu yang berbicara temanya ini tema-tema berbicara tentang tauhid dari berbagai sisinya. Tauhid dari berbagai sisinya, ya, rububiyahnya, uluhiyahnya dan al-asma wa sifat. Surat-surat Makkiyah, ya. Wa yuraghibuhum fi tazkiyatin nufus, dan ayat-ayat yang mendorong mereka untuk mensucikan jiwa mereka, mensucikan jiwa mereka dari kesyirikan, ya. Wa yahutsuhum ala makarimil akhlak, dan ayat-ayat yang mendorong mereka kepada makarimul akhlak, kepada bentuk-bentuk perangai yang mulia. Wa yasifu lahumul jannah wan nar, ayat-ayat yang turun pada saat itu juga ayat-ayat yang berbicara tentang sifat-sifat syurga dan sifat-sifat neraka, ka'annahuma ra'ya ain, disifati begitu detail seolah-olah kelihatan mata, ya. Wa ya'idhuhum bimawa'iz balighah tashrah as-sudur wa tughadhi al-arwah. Rasul pun memberikan tausiah-tausiah kepada para sahabat, tausiah-tausiah yang menguatkan hati mereka, ya, dan menjadi makanan bagi jiwa mereka. Wa tahdu bihim ila jaw akhar ghair alladhi kana fihi al-mujtama' al-bashari anadhak, dan membawa mereka kepada bentuk society yang lain, society yang lebih berperadaban, gitu. Tidak seperti society yang ada pada saat itu di sekitar mereka, ya. Wa hakadha marrat thalatha a'wam, demikianlah berlalu 3 tahun. Wa da'wah lam tazal maqsurah 'ala al-afrad, pada saat itu dakwah masih terbatas pada individu-individu tertentu saja. Walam yajhar biha Nabi sallallahu alaihi wasallam fil majami' wan nawadi, pada saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam belum memfrontalkan dakwahnya di tempat-tempat berkumpulnya manusia gitu, belum, ya. Illa annaha urifat lada Quraisy, pada saat itu kaum Quraisy pun mendengar dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fasha dzikrul Islam di Makkah, dan mulai menyebar juga kabar tentang Islam di Makkah juga berjalan pada saat itu, ya. Wa tahaddatsa bihin nas, dan para manusia pun udah banyak membicarakan dakwahnya Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam. Wa qad tanakkar lahu ba'dhum ahyanan, sebagian udah mulai mengingkari dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa atadaw ala ba'dil mu'minin, dan mulai menyakiti sebagian kaum mukminin. Tapi belum all out mereka memusuhi dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Illa annahum lam yahtammu bihi katsiran, tapi mereka secara keseluruhan enggak terlalu memberikan perhatian kepada menyebarnya dakwah Muhammad. Haitsu lam yata'arrad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lidinihim, karena di masa-masa itu Rasul pun sallallahu alaihi wasallam belum banyak mengingkari agama mereka. Belum banyak mengingkari agama para kaum musyrikin di awal-awal dakwah itu. Walam yatakallam fi alihatihim, belum Rasul berbicara banyak tentang tuhan-tuhannya para kaum musyrikin, belum. Jadi kalaupun ada mulai yang rese-rese, tapi ya secara umum masih berjalan lah gitu, dan mereka belum menyatukan gerakan untuk melawan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini di antara hikmah dakwah juga, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam memfokuskan dakwah kepada pondasi, yaitu apa? Hal-hal yang berkaitan dengan akidah, hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan,
Okay? Dan di antara bentuk akidah yang paling mendasar adalah akidah seorang hamba tentang Rabb, tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni tauhid. Tuh, yang ditekankan itu terus halal haram dan lain-lain belum. Masih dikuatkan kaum muslimin di situ. Kenapa? Karena itu yang menjadi pondasi satu, dan ini yang menjadi bekal mereka menghadapi seluruh gelombang dan badai ujian demi berpegang dan mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang membuat mereka kuat itu apa? Nih, akidahnya sama tauhidnya. Okay? Belum diajarkan halal haram dan lain-lain, belum banyak diajarkan hal-hal tersebut, belum banyak turun syariat tersebut, ya. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Lau kan awal ma nazal minal Quran, andai saja awal-awal nilai-nilai yang turun di bawah Al-Quran nih, awal-awal adalah tahrim al-khamr, haramnya minuman keras, haramnya riba." Oke? Nggak ada yang mau mengikuti agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya? Karena bukan itu. Orang lemah kalau disuruh langsung ke situ tanpa ada pondasi yang kuat. Mungkin nekat dia bisa melakukan hal tersebut, tapi ketika bertemu dengan ujian kembali dia ke kekeliruan lamanya. Kenapa? Nggak punya pondasi yang kuat. Ya. Nanti ketika kuat akidahnya, tauhidnya dan lain-lain, baru diperintahkan kepada mereka segala hal, mereka akan bilang sami'na wa ta'na. Kalaupun diperintahkan, jangankan cuma meninggalkan khamr, meninggalkan riba, diperintahkan mempertaruhkan jiwa dan raga mereka untuk berjihad, mereka akan bilang sami'na wa ta'na. Kenapa? Akarnya udah dapat, pondasinya udah dapat. Ya? Dan ketika bertemu ujian kuat. Kenapa? Karena pondasinya kuat. Ya, jadi keliru bentuk dakwah yang terlalu memfokuskan kepada perkara-perkara yang sifatnya teknis, demikian riba dan lain-lain, dan kemudian lalai dari nilai-nilai akidah dan tauhid. Seringkali akhirnya orang yang mengikuti arus demikian, ketika mulai menerapkan nilai-nilai demikian, meninggalkan pekerjaannya dan lain-lain hanya apa? Karena dia mengetahui haramnya hal ini, haramnya hal itu. Ketika menghadapi ujian dan goyang, dia kembali kepada kekeliruan yang lama. Tuh, kenapa? Karena mengikuti arus itu berdasarkan semangat, nggak berdasarkan ilmu tentang akidah, tentang tauhid yang kuat. Ya? Tayyib, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.